Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, kelompok ilmu politik, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab 4, yakni kekuasaan dan politik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kekuasaan. Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Secara lebih sempit, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, maupun masyarakat pada umumnya. Dimensi-dimensi kekuasaan. 1. Potensial dan aktual. Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif. 2. Konsensus dan paksaan. Perbedaan antara dimensi kekuasaan paksaan dan kekuasaan konsensus ini menyangkut dua hal, yaitu alasan penataan dan sarana kekuasaan yang digunakan pada umumnya. Alasan untuk mentaati kekuasaan paksaan berupa rasa takut. Dalam hal ini, takut akan fisik dapat berupa dipukul, ditangkap, dipenjarakan, dan ancaman bunuh. Selain itu, rasa takut dan fisik seperti kehilangan pekerjaan, dikucilkan, dan diintimidasi. Sementara itu, alasan untuk mentaati kekuasaan konsensus pada umumnya berupa persetujuan secara sadar diri pihak yang dipengaruhi. 3. Positif dan negatif. Yang dimaksud dengan kekuasaan positif adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain dalam mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tapi juga merugikan pihaknya. 4. Jabatan dan pribadi. Penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan itu secara efektif bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan oleh pribadi yang memegang jabatan. Oleh karena itu, pada masyarakat maju dan mapan, baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang sederhana, dalam struktur kekuasaan, kualitas pribadi lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. 5. Implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang secara jelas terlihat dan dapat dirasakan. 6. Langsung dan tidak langsung. Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini. Misalnya, seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran, dan sebagainya. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan ini, jika ada pada seseorang yang salah, maka akan merugikan banyak orang. Yang kedua yaitu kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua, sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan memiliki 3 model. Yang pertama yaitu model elit atau memerintah.
yaitu suatu model distribusi kekuasaan yang berasumsi bahwa kekuasaan selalu bersifat timpang, di mana ada sedikit yang berkuasa yang disebut elit dan sebagai besar orang yang dikuasai. Model ini terdapat pada masyarakat tradisional. Yang kedua adalah model pluralis, yaitu model pendistribusian kekuasaan yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Model ini lebih bertumpu pada kekuatan-kekuatan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu model populis atau individu, yaitu suatu model distribusi kekuasaan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam jumlah yang sebanyak mungkin. Model ini berasumsi bahwa setiap individu memiliki hak politik yang sama. Praktik kekuasaan tradisional atau Jawa. Di Jawa terdapat banyak praktik kekuasaan tradisional yang telah ada selama berabad-abad. Beberapa contoh praktik kekuasaan tradisional di Jawa meliputi sistem kekerabatan dan keluarga kerajaan. Kekuasaan seringkali diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga kerajaan atau bangsawan. Raja-raja Jawa memiliki sistem kekerabatan yang kompleks seperti hubungan dengan Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Sistem feodal. Di masa lalu, tanah di Jawa sering dimiliki oleh keluarga kerajaan atau bangsawan, dan mereka memberikan tanah tersebut kepada para petani sebagai upeti atau sewa. Ini menciptakan sistem feodal di mana kekuasaan dan tanah sangat terkait. Upacara adat. Kekuasaan sering diwujudkan dalam upacara adat yang penting, seperti upacara pernikahan kerajaan, upacara pemahkotaan raja, atau upacara-upacara religius. Upacara-upacara ini memperkuat legitimasi kekuasaan rasional. Penggunaan bahasa krama. Bahasa krama adalah bahasa sopan yang digunakan ketika berbicara kepada orang yang memiliki status lebih tinggi atau dalam konteks kerajaan. Ini mencerminkan hierarki sosial yang ada di dalam kekuasaan tradisional. Sistem penasihat dan abdi dalam raja-raja Jawa biasanya memiliki penasihat yang kuat dan abdi dalam yang setia. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan kerajaan dan menjaga stabilitas kerajaan. Seni dan kebudayaan. Seni tradisional Jawa seperti wayang kulit, tari, dan gamelan sering digunakan untuk mengabadikan kekuasaan dan sejarah kerajaan. Mereka adalah alat penting dalam menyebarkan pesan kekuasaan. Sistem pemerintahan desa. Di tingkat desa, kepala desa atau lurah memiliki peran otoritas yang diwariskan secara turun-temurun atau dimiliki berdasarkan kebijakan adat. Mereka memegang kendali atas urusan desa dan menentukan kebijakan lokal. Praktik-praktik ini mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan sistem sosial yang mendalam di Jawa. Meskipun banyak aspek kehidupan telah modern, sebagian besar dari praktik-praktik ini masih ada dan berpengaruh dalam masyarakat Jawa hingga saat ini. Konsep kekuasaan kontemporer, hegemoni, dan soft power. Soft power adalah kemampuan aktor politik internasional dalam menarik negara lain untuk membentuk pandangan yang sesuai dengan ide-ide yang ingin mereka kembangkan melalui budaya, ide-ide politis, dan kebijakan luar negeri. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang dapat dibagi secara bersama atau yang disebut dengan norma global. Norma global ini mencakup liberalisme, pluralisme, dan otonomi. Pada prakteknya, konsep soft power ini dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai lawan dari hard power yang lebih bertumpu kepada kekuatan militer dan ekonomi. Menurut Joseph Nye, orang yang menjadi arsitek dari konsep soft power, konsep ini dijadikan prioritas dalam segi keamanan nasional Amerika Serikat dalam menghadapi sisi gelap globalisasi dan privatisasi perang. Relasi kuasa yang terdapat pada konsep soft power ini mempunyai pola yang sama dengan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci melalui tulisan-tulisannya selama di penjara pada tahun 1891 sampai dengan 1937. Hegemoni dimaksudkan oleh Gramsci adalah kepemimpinan yang sifatnya moral dan intelektual, di mana faktor penyatunya adalah kesepakatan konsen dan persuasi. Unsur-unsurnya seperti ideologi budaya, filsafat, dan orang-orang yang membentuknya seperti golongan intelektual adalah faktor intrinsik dari hegemoni.